Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fasalli wa sallim wa zid wa an'im wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hingga pada Jumat yang berbahagia ini, di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, Allah masih berkenan mengumpulkan kita dalam kebaikan, melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Berharap dan berdoa kita kepada Allah, semoga setiap nikmat yang masih diberikan oleh Allah kepada kita mampu menjadikan diri kita menjadi hamba yang selalu bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Melalui mimbar ini, khatib juga tidak lupa untuk senantiasa menyampaikan wasiat takwa. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa merupakan bekal yang paling utama, mustika yang paling mulia yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, kata Allah, karena bekal yang paling utama, yang terbaik adalah ketakwaan kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabda beliau mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laisa zaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh sangat menakjubkan perkara orang yang beriman, karena seluruh perkara orang beriman itu adalah baik baginya, dan kebaikan itu tidak akan pernah didapati melainkan bagi orang yang beriman. Apa kebaikan itu? In asabathu syarra syakara.
Seorang yang beriman apabila dia diberikan ujian oleh Allah, ditimpakan kepadanya kebahagiaan, kenikmatan, maka yang lahir dalam hatinya adalah syakarah. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairallah, itulah yang terbaik untuknya. Wa in asabathu darra, kalau seorang beriman diberikan ujian oleh Allah, diberikan sesuatu yang menyengsarakan, diberikan sesuatu yang menimpa dirinya, maka yang lahir dalam hati dan dirinya adalah sabara, lahir sifat sabar. Fakana khairallah, itulah yang terbaik untuk orang beriman tersebut. Melalui hadis ini, ma'asyiral muslimin, Nabi SAW memberikan apresiasi yang luar biasa kepada orang beriman ketika dia mampu memanfaatkan dua sifat dan dua sikap ini dalam kehidupannya. Pertama adalah menjadi hamba yang selalu bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah. Para ulama menyebutkan bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mempergunakan lisan kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua adalah menggunakan hati kita meyakini setiap nikmat demi nikmat yang ada pada kita semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah dengan anggota tubuh kita pergunakan nikmat yang diberikan oleh Allah. Kaki yang masih sehat melangkah ke masjid, telinga yang masih sehat mempergunakan untuk mendengarkan kebaikan. Demikian pula anggota tubuh yang lain, demikian pula nikmat yang berupa materi dan lain sebagainya kita pergunakan untuk investasi akhirat di jalan Allah. Maka orang yang selalu bersyukur dalam kehidupannya, dia akan selalu memandang dirinya adalah orang yang rendah di hadapan Allah, karena semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya kaum muslimin, ketika seseorang diberikan oleh Allah badan sehat, fisik sehat, harta berlimpah, anak-anak yang sukses dan lain sebagainya, tapi semakin membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dinamakan fa innama hiya istijraj. Ini namanya istijraj. Dia tidak apa-apa melakukan dosa dan bahkan dia lalai melakukan ibadah salat kepada Allah, tapi dia masih merasa bahwa Allah masih sayang kepadanya. Itulah yang disebut dengan istijraj. Maka oleh karena itu jangan sampai kita menjadi hamba yang istijraj dalam kehidupan ini, memandang nikmat segalanya sementara itu merupakan jebakan dari Allah untuk kita. Makanya ma'asyiral muslimin, Nabi Sulaiman ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan haza min fadli rabbi, ini semuanya adalah karunia dari Tuhanku. Liyabalugani, dia mengujiku aashkuru am akfur, dia mengujiku apakah aku menjadi hamba yang bersyukur atau menjadi hamba yang kufur. Maka nikmat yang diberikan oleh Allah juga merupakan ujian pada hakikatnya bagi seseorang. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, dalam hadis tadi Nabi menggambarkan kepada kita sifat yang harus kita miliki sebagai orang yang imannya menakjubkan kepada Allah adalah sabar. Dan bahkan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang sabar. Dalam ayat yang telah kita bacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Salah satu jalan untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan seorang mukmin adalah dia bersabar ketika dia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama membagi sabar itu kepada 3 bagian. Ada sabar dalam melakukan ketaatan,
Duduk kita di masjid ini kalau tidak ada rasa sabar maka kita akan rusuh. 10 menit khatib berkhutbah kita sudah kepanasan kalau tidak ada rasa sabar. Kalau tidak ada rasa sabar dalam melakukan kebaikan maka kaki malas untuk datang ke masjid. Telinga tidak mau menerima nasihat orang kalau tidak ada rasa sabar. Maka kata ulama, sabar dalam melakukan ketaatan ini juga merupakan bagian dari kesabaran. Yang kedua, sabar ketika kita meninggalkan perbuatan maksiat. Ada kesempatan untuk melakukan korupsi bagi pejabat. Ada kesempatan untuk meninggalkan ibadah-ibadah bagi anak muda yang fisiknya masih kuat. Tapi dia tidak mau melakukan. Dia sabar, dia menjauhkan perbuatan tersebut supaya dekat kepada Allah. Ada kesempatan melakukan kemaksiatan, dia tidak mau melakukan. Kenapa? Dalam hatinya harus ditanamkan rasa sabar. Dia harus menahan diri agar tidak melakukan kemaksiatan. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, ada sabar dengan musibah atau takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lihat sekeliling kita, baik yang ada di bagian utara, bagian selatan, bagian timur, bagian barat Sumatera Barat ini, semua diguyur hujan. Ada saudara kita yang kehilangan keluarganya, kehilangan sanak familinya, kehilangan rumahnya, kehilangan hartanya. Yang ada pada dirinya hanyalah pakaian yang ada di tubuhnya. Alhamdulillah, dia masih bersyukur kepada Allah, dia masih sabar. Dia mengatakan bahwa inilah ujian dari Allah, inilah sabar. Maka Nabi SAW mengatakan, inna sabra inda sotmatil ula. Sabar itu adalah ketika hentakan pertama itu datang kepada kita. Terdengar kabar keluarga meninggal, ketika itu lahir sifat sabar. Bolehkah kita menangis ketika ada musibah? Boleh. Nabi SAW ketika ditanya oleh orang, Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi ketika Nabi meninggal putranya Ibrahim, wahai Rasulullah, engkau adalah Nabiullah, engkau adalah Rasulullah, kenapa engkau menangis dengan musibah ini? Apa kata Nabi? Mata menangis, hati berzikir, perkataan tidak ada perkataan melainkan perkataan yang mendekatkan diri kepada Allah. Boleh saja menangis, tapi jangan sampai membuat diri kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Berbicara tentang kesabaran, maka ujian kesabaran yang paling luar biasa yang diberikan oleh Allah adalah kepada para nabi, kepada para rasul. Bukan hanya sekedar fisik, bukan hanya sekedar harta saja, keluarga saja, tapi fisik pun rela mereka korbankan di jalan Allah. Kita lihat seperti contoh Nabi Ayub yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya dia adalah orang yang kaya, hidupnya rukun, istri dan anak-anaknya. Tapi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehilangan anak, dengan kehilangan harta, bahkan fisiknya pun dihinggapi penyakit lebih kurang 18 tahun lamanya. Istrinya mengatakan, wahai Nabiullah, mintalah kepada Allah agar engkau disembuhkan. Apa kata Nabi Ayub? Saya malu kepada Allah, 80 tahun disehatkan badan selama ini, sekarang baru segini sakit udah minta kepada Allah. Masih dia menjadi hamba yang bersyukur dengan kondisi kekurangannya. Dia adalah orang yang sabar. Nabi Muhammad SAW ketika diuji fisiknya, dilempar dengan batu, dengan kotoran oleh orang-orang Taif, turun malaikat datang kepada Nabi Muhammad mengatakan, mud yadaika ila sama ya Muhammad, panjangkan tanganmu ke langit, berdoalah kepada Allah, biar nak kami balik-balian bukit Taif kuah kecil malaikat. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi tidak meminta keburukan, Nabi tidak minta dibalaskan dendamnya kepada orang-orang Taif.
tapi Nabi justru berdoa dengan kebaikan kepada Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai ya Allah, ya Tuhanku, berilah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah memberikan bentuk cobaan dan ujian kepada manusia. Disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan menguji kamu dengan sesuatu. Para ulama menjelaskan makna sesuatu ini adalah hal yang kecil, hal yang tetek bengek dibandingkan nikmat yang telah diterima selama ini. Dari apa kami uji? Dari rasa takut. Jadi ketakutan yang ada dalam hati seseorang adalah ujian dari Allah. Al-ju', rasa lapar, tidak punya uang, tidak punya harta. Kemudian kekurangan harta, kekurangan jiwa, harta habis, jiwa, sanak keluarga pun meninggal. Wassamarat, kekurangan buah-buahan. Ujung ayat Allah mengatakan wabasyiris sabirin, beri kabar berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ada apa dengan kesabaran ini, ma'asyiral muslimin? Ternyata dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat yang ke-10 Allah mengatakan bahwa pahala sabar itu tiada batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang yang sabar itu tanpa batas. Maka menjadi hamba yang bersabar dalam kehidupan ini adalah pilihan bagi kita untuk supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjadikan diri kita menjadi hamba yang bersabar dengan ujian dan ketetapan Allah, maka sabar itu adalah cahaya dalam diri kita. As-sabru dia, sabar adalah cahaya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir, bagaimana kita menyikapi musibah dalam kehidupan ini? Pertama, caranya adalah kita yakin bahwa semua ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka orang yang diberikan ujian kepadanya, ketika mendapat ujian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan kepada Allah kita kembali. Kita datang ke dunia ini tidak membawa emas, tidak membawa harta, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tidak juga membawa harta. Kita datang ke dunia ini adalah dengan ketentuan Allah, punya Allah, milik Allah, dan kapanpun Allah ingin mengambil dari kita, maka itu hak Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah bahwa semua yang ada pada diri kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, ketika kita mendapati saudara kita, tetangga kita, karib kerabat kita ditimpa musibah, apa sifat kita sebagai orang beriman? Lahirkan sifat empati. Kita yang masih sehat, yang masih punya uang, yang masih punya harta, kita bantu saudara kita yang sedang ditimpa musibah. Kita datangi mereka, kita kunjungi mereka, kita berikan semangat kepada mereka agar kuat dengan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man azza musaban falahu mislu ajri fa'ilih. Kata Nabi, barang siapa yang pergi bertakziah, yang mengunjungi saudaranya yang ditimpa musibah, yang menghibur saudaranya yang diberikan musibah dan ujian oleh Allah, maka dia juga mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang didapati oleh orang yang ditimpa musibah tersebut. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa setiap takdir adalah dari Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa apa yang terjadi saat sekarang ini merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang terjadi melainkan semuanya adalah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.